Ya pemirsa, saat ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang meninjau kadung bea cukai di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kita simak informasinya. Udah. Ya, tipis-tipis aja. Pak Menteri dari di sana, Pak. Ya pemirsa, beginilah situasi terkini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan sidak secara langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Barat guna mengatasi kemacetan logistik yang mengganggu distribusi ekonomi. Saat ini Purbaya sedang berkeliling di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini guna untuk memastikan tidak ada kemacetan logistik yang mengganggu distribusi ekonomi. Yang mana memang sidak ini dilakukan Purbaya sebagai langkah tegas merespon hambatan rantai pasok nasional. Adapun poin-poin dari kunjungan kerja Menteri Keuangan tersebut ialah ini berfokus pada kemacetan logistik, arus barang impor dan ekspor dinilai melambat, sehingga memperbesar risiko tekanan inflasi serta menghambat aktivitas ekomakro. Tentu juga memang hal ini tidak main-main untuk Menteri Keuangan. Memang dalam hal kedisiplinan, Menq Purbaya selalu mengingatkan peringatan keras dan mengancam dan bisa mengancam akan memecat atau mencopot pejabat otoritas pelabuhan serta bea cukai setempat jika tidak mampu menyelesaikan hambatan operasional tersebut dengan segera mungkin. Tentu juga memang kedatangan Menteri Keuangan Purbaya ini bukan sekedar formalitas. Menq juga dalam hal ini menegaskan tindakan ini adalah bagian dari eksekusi nyata reformasi pelayanan kepabeanan dan perpajakan di lapangan, bukan sekedar kunjungan seremonial. Ini baunya nggak enak banget. Ya pemirsa, memang sidak daripada Menq ini tidak hanya sekali ini dan memang Purbaya sering sekali melakukan sidak untuk memastikan peran ekonomi ini berjalan dengan lancar. Adapun apalagi di pelabuhan ini adalah sentral dalam proses pengiriman barang. Ya pemirsa, kita simak saat ini Menteri Purbaya akan melakukan konferensi pers ataupun doorstop bersama awak media. Berikut informasinya. Udah. Capek, panas ya? Tes sama aja. Jauh. Jadi saya berkunjung ke sini untuk menindaklanjuti info. Bentar, Pak. Halo. Jadi saya kesini hari ini untuk menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari yang lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Suratnya yang berproses sampai 3.000 surat dan itu berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100. Sebagian pengusaha sudah mengeluh ada gangguan
suplai bahan baku dan udah menaikkan dwelling time. Jadi saya lihat ke sini, kemarin sudah diinstruksikan untuk perbaikan secepatnya sih. Udah turun katanya dari 3.000 ke 2.500, tapi saya nggak tahu gimana ngitungnya. Tadi saya tanya masalahnya apa, ada beberapa masalah. Katanya sebenarnya untuk saya nggak masuk akal. Peningkatan jumlah barang masuk sehingga prosesnya lambat di sini. Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini. Ada satu lagi tadi masalah bahwa barang yang udah clear segala macam tuh diambil sama importernya, ditumpuk di sini selama berbulan-bulan. Mungkin karena dendanya lebih murah, mereka biarkan aja di sini barangnya. Akibatnya pelabuhannya penuh. Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar atau jangan tiba-tiba semuanya dendanya berlipat-lipat. Tapi kita akan lihat berapa hari yang Pak wajar, tapi yang nggak wajar berapa hari yang udah nggak wajar, baru itu kita beresin. Dalam pengertian kita kejar orangnya, mungkin kira saya setelah sebulan lebih ya. Nanti terus kita denda yang lebih besar lagi. Tuh, katanya. Artinya 1 bulan ya Pak? 1 bulan baru didenda gitu Pak? Ini masih hitung-hitungan. Hitungan saya sih udah kalau sebulan di sini kan kelamaan kan. Udah lama banget. Karena mereka mungkin ngitungnya di sini lebih murah dibandingkan kalau mereka sewa gudang di luar sana. Tapi kan menghambat kinerja pelabuhan jadinya. Jadi akan saya usahakan itu di sini sesedikit mungkin. Ini berkaitan dengan impor yang tinggi di bulan April Pak, emang barang-barang tinggi di April. Katanya begitu, impornya tinggi di bulan April, Mei. Jadi kalau itu sih bagus tandanya, tapi kita harus siap, ya nggak boleh barangnya mendung sebanyak ini. Jadi kita maintain di level yang normal. Kalau kurang orang saya akan nambah orang di sini. Kalau kurang di Jakarta saya impor dari Surabaya, Medan atau Semarang atau Banten. Apa dulu, kan banyak apakah hanya Kertanegara yang report kalau memang barangnya berlebih atau penemuannya Gimana? dari Kertanegara ini sendiri yang memang melaporkan, kan kongdoknya banyak nih untuk TPFT seperti ini banyak di pelabuhan. Enggak, dia nggak melaporkan. Dia saya datang aja sini kebetulan yang dibuka yang Gerah Segara tadi. Jadi kebetulan ya saya lihat sebentar barangnya apa, ya sesuai dengan kata pemerintah sudah sesuai dengan dokumennya. Tapi nanti harga diperiksa di tempat lain lagi. Itu yang kita akan pakai AI supaya jangan ada under invoicing. Itu mungkin utamanya. Jadi yang penting ini, ketika domestik ekonomi meningkat, impor meningkat, jangan sampai ini menjadi bottleneck. Kita ingin memastikan biaya logistik terkendali. Saya ingin lihat satu. Tadi saya lihat tadi ada bahan baku kulit, tapi nggak numpuk sih. Saya nggak tahu yang mana numpuk ya. Tapi yang saya lihat tadi bahan baku kulit, under the blender, ada lagi matras karet, yang terakhir ada marmer, atau batu dan sejenis itulah kayak gini. Itu bukan menumpuk ya, saya nggak tahu itu yang menumpuk apa enggak. Tapi kita percepat semuanya supaya balik ke level normal. Masih. Rapor tadi Pak sama Itu rapor ya? Iya rapor. boleh disampaikan Pak? Jadi kita memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan searah untuk memastikan ekonominya tumbuh dengan baik. Fiskal akan lebih fokus ke kebijakan fiskal, moneter lagi ke kebijakan moneter, tapi dengan koordinasi yang lebih ketat supaya semuanya sinkron dan bisa memberi sinyal kepuasan bahwa kita tetap berjalan secara harmonis antara fiskal, moneter dan yang lain-lain, sehingga sentimen negatif rupiah kita harapkan turun. Pak, peningkatan regenerasi tadi katanya penjelasan dari Pak itu untuk meringankan utang pemerintah. Enggak, itu teknikal nanti Pak Ferry yang akan jelaskan. Kira-kira begini. Oh, itu urusan moneter biar Pak Ferry yang jelaskan.
Tapi yang jelas dengan kebijakan mereka saya nggak akan dirugikan gitu aja. Jangan sampai saya bayar bunga lebih ke pembeli bond saya ketika saya melakukan isu gitu. Tapi akan seberapa efektif Pak untuk meringankan beban fiskal pemerintah? Penyesuaian bunga itu. Apakah ada target Pak? Kalau saya sih bilangnya sama. Tapi yang jelas dengan itu Bank Sentral bisa lebih leluasa melakukan kebijakan, kira-kira begitu. Pak Purbaya, ini banyak dunia usaha yang pernah bilang bahwa kalau misalnya di pelabuhan itu bayarnya masih pakai dolar. Gimana Pak? Apa penerapannya bisa dipakai rupiah atau gimana? Saya tanya dulu. Bayaran masih dolar Pak, itu bisa pakai rupiah nggak, Pak? Iya. Ada dunia usaha. Harusnya dulu biar saya nggak tahu praktek di sini ya. Saya cek dulu. Nanti kalau aturannya emang rupiah, dia maksa pakai dolar. Dolar Pak? Di sini bayar pakai apa? Rupiah Pak? Bukan dolar. Bukan Pak, maunya dolar. Oh dia. Tapi ada dunia usaha yang bilang gitu dari Kadin Pak. Gak ada Pak, rupiah Pak, semua rupiah. Berarti Berarti kalau misalnya masih ada yang pakai dolar gimana Pak? laporin saya, nanti saya hajar dia. Ya, Oh, gede, bentar, nggak bisa ngajar gua. Ya, siap. Nah, kita beresin. Tapi secara peraturan harusnya rupiah dan ini kan Indonesia. Alat transaksi yang diakui adalah rupiah memang. Jadi kalau ada dolar, penyelewengan kasih tahu kami akan tindak. Pak, mungkin itu shipping kali Pak. Kalau yang dolar tuh yang shipping lain Pak. Oh di luar sana malah lain. Di sini, Iya. di sini. Oh salah Sini nggak ada. berarti. Rupiah Mbak. Anda informasi salah kali. Orang langsung dari Kadin. Kali pelaku usaha Enggak Mbak, kalau di sini tuh semuanya rupiah kecuali mungkin yang shipping lain karena untuk THC, CHC itu pakai dolar mereka. Tapi dikonversi ke rupiah. Kalau di kita nggak ada dolar. Kalau dolar boleh juga, tapi nggak mungkin Mbak. Saya dimarahin sama Pak Menteri nanti Pak. ya nanti rupiah melemah bos. Jangan lah. Cinta rupiah Pak kita Pak. Kita cinta rupiah semua. Punya dolar aja ya? Punya dolar dia. Oke, lagi. Pak, Kemenku kan sebagai pengawas juga DSI, Pak, katanya berjalannya sekarang ini Pak penyaringan manajemennya. Sekarang udah ada nama-nama baru belum? Manajemen DSI. Saya belum ikut menyaring nama-nama manajemennya. Jadi saya nggak tahu itu. Tapi nanti kalau sudah kita kerjakan. Dah sih belum. DSI kan harusnya itu kan sebetulnya kan semacam private entity, dia jalan sendiri terpisah dengan pemerintah. Jadi yang mereka kerjakan terpisah sama punya saya. Cuman saya di atas mungkin nanti pengawasan mungkin ya. Sekarang saya belum resmi, jadi nggak tahu. Pak, DHL 50% falas itu katanya jangan sampai semua dunia usaha dikenakan Pak. Harus dipetakan lagi Pak, gimana nih Pak? Saya lihat dulu yang baru ya. Iya. Yang baru kan baru berjalan berapa hari? 3 hari. Dampaknya belum kelihatan. Kita lihat deh 1 bulan ke depan seperti apa. Kan mereka yang keberatan harus naruh 1 tahun kan. Nanti kita lihat. Tapi sebenarnya kalau uangnya masuk sini banyak bisa diperputar kan. Kita lihat dulu seperti apa. Jadi kalau ada kendala nanti bisa sampaikan ke Kemenku. Bisa. Nanti akan bisa dipetakan lagi. Bisa ya, kalau mengganggu ya kita diskusikan dengan yang lain. Seperti apa bagus ya. Pak, kita akan ambil cara yang paling baik untuk perekonomian, untuk cadangan devisa kita juga. tadi Bapak bilang kalau misalnya tempe mulai tergerus keuntungannya Pak, itu Bapak bisa janjikan para pedagang ini gimana Pak biar keuntungannya bisa kembali lagi, apakah dilanjut lagi untuk pedagang yang ini? Oh, yang pertama kita mesti pastikan demand-nya terjaga. Jadi ada yang beli. Terus yang kedua, kalau rupiahnya menguatkan, otomatis cost of production mereka turun. Itu yang kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Tapi yang janjiin nggak sih ke pedagang tahu tempe yang dari Bapak singgung di DPR, Mas, mereka tuh bisa mulai pulih lagi tuh kayak Tergantung keberhasilan kita mengendalikan nilai tukar kan. Tapi saya rasa akan berhasil dengan kerjasama yang lebih erat antara fiskal dan moneter. berhasil dan berapa bulan Pak? Nanti gue tebak lagi. Gue bilang Juni ribut. Tapi kalau kebijakan fiskal seperti ini akan cepat. Yang penting begini. Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 97-98 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus. Hanya ada sentimen negatif di sana sini yang mengganggu sedikit.
terhadap nilai tukar. Tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, Departemen Keuangan dengan Bank Sentral. Terima kasih. Indonesia Pak, Prensal Indonesia Pak. Prensal Indonesia jual Indonesia tren itu Pak. Nggak ada. Lihat sini, duduk. Nah, itu kan diterbitkan. Kamera Pak. Itu tren jual Indonesia saya baca di Bloomberg ya. Itu salah satu penulis mungkin yang nggak tahu keadaan Indonesia seperti apa. Ketika makanya kemarin saya sengaja percepat itu APBN kita untuk memperlihatkan ke pasar bahwa kondisi fiskal kita baik, ekonomi kita juga cukup kuat, sehingga nanti lama-lama sentimen negatif itu bisa hilang. Jadi teman-teman investor, tolong lihat lebih detail, pahami kondisi ekonomi kita seperti apa. Yang saya bisa katakan sekarang adalah fiskal bagus, ekonomi bagus, kepemimpinan Bapak Presiden masih cukup kuat untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan strategi pembangunan Bapak Presiden. Ya, terima kasih Pak Menteri. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أكبر الله أكبر. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengklaim menembakkan rudal peringatan ke arah 2 kapal AS di Teluk Oman. Pasukan militer Iran memaksa kedua kapal AS untuk meninggalkan wilayah tersebut. Tembakan peringatan yang dilepaskan Angkatan Laut Iran ke USS Truxtun dan US Mission merupakan bagian dari operasi untuk melawan tindakan onar Angkatan Laut AS. Melalui media Iran, IRGC menyebut kapal-kapal AS tersebut kini telah meninggalkan Laut Oman menuju Samudra Hindia. IRGC juga menegaskan bahwa mereka tak akan segan untuk meluncurkan rudal jarak jauh jika dibutuhkan. Sementara itu serangan drone diduga menghantam terminal pelabuhan Mina Alfa di Oman yang memicu ledakan. Dugaan serangan drone memicu ledakan di antara tambatan Pelampung Tunggal 1 dan 2. Akibat ledakan itu, kegiatan pemuatan minyak mentah untuk ekspor di pelabuhan sempat terhenti. Petroleum Development Oman memastikan operasional terminal kembali berjalan normal pada Jumat. Kendati demikian, belum ada kepastian mengenai penyebab ledakan tersebut, termasuk adanya dugaan drone. Diketahui Oman mengekspor 800.000 hingga 900.000 barel minyak mentah per harinya dalam terminal tersebut. Seratus hari perang Amerika Serikat Israel dengan Iran telah berlangsung. Serangan demi serangan dilancarkan dan terekam dalam visual.
100 hari sudah, perang antara Amerika Serikat, Zionis Israel dengan Iran berlangsung. Perang ini meninggalkan banyak duka yang mendalam, bahkan sejak Amerika Serikat pertama kali melancarkan serangannya. 170 orang tewas, termasuk diantaranya anak-anak. Konflik semakin memanas ketika Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi energi dunia. Menjawab aksi Iran, Amerika Serikat pun turut memblokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang membuat situasi semakin panas. Serangan demi serangan terus berlangsung, walaupun gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran dilakukan. Lebih dari 3.400 orang tewas akibat konflik ini. Dan hingga kini pun kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran belum juga menemui titik terang. Dalam hal ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang bertemu pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Trump ingin bertemu Mojtaba Khamenei suatu saat nanti demi mengakhiri konflik Amerika Serikat dan juga Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan mengejutkan di tengah panasnya hubungan Amerika Serikat dan Iran. Trump secara terbuka mengaku ingin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, suatu saat nanti demi mengakhiri konflik kedua negara. Trump bahkan mengklaim hubungannya dengan Mojtaba sejauh ini berjalan dengan baik. Ia juga mengungkapkan pemimpin tertinggi Iran tersebut terlibat langsung dalam perundingan damai yang saat ini tengah diupayakan kedua belah pihak. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be here in the U.S. White House. I don't know. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would happen. I'd be respectful. Well, I would say I'm not his favorite person, but with that being said, he's probably I don't know. He's probably a professional. In some circles, he has a very good reputation, actually. You know, sometimes some people say bad, but a lot of people say bad about me. It's totally false. Menurut Trump, Mojtaba memiliki peran yang sangat krusial dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung. Trump menilai Mojtaba sangat dihormati di Iran dan memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan strategis terkait perundingan dengan Amerika Serikat. DPR Amerika Serikat resmi meloloskan resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam perang di Iran. Lewat resolusi ini, Trump dipaksa mendapatkan persetujuan Kongres terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan militer terhadap Iran. Melalui pemungutan suara yang ketat, parlemen meloloskan draft hukum tersebut dengan hasil 215 melawan 208 suara. Termasuk dukungan dari 4 politisi Partai Republik. Langkah legislatif ini diambil setelah konfrontasi bersenjata di Timur Tengah telah melampaui batas waktu 90 hari. Menanggapi keputusan tersebut, pihak Gedung Putih melayangkan penolakan dengan berdalih kesepakatan gencatan senjata sebenarnya telah berjalan sejak 8 April lalu. Ya pemirsa, warga Iran berkumpul untuk mengenang anak-anak yang telah tewas akibat perang dan serangan bersenjata. Keluarga dan kerabat memajang foto dan barang-barang milik anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik. Hari Internasional Anak-anak di Iran terasa berbeda. Warga Iran berkumpul untuk mengenang anak-anak yang telah tewas akibat perang dan serangan bersenjata. Bertema mereka adalah malaikat, peringatan diadakan di luar kantor UNICEF di Teheran pada hari Rabu. Keluarga dan kerabat memajang foto dan barang-barang milik anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik. UNICEF dan para ahli PBB mengutuk pembunuhan anak-anak dalam serangan itu dan menyerukan perlindungan sekolah dan infrastruktur sipil. UNICEF strongly condemns all forms of violence against children, and in this respect,
UNICEF condemns the killing of children in Minab school and across Iran. Children do not start wars, yet they often bear the heaviest burden. بعد از این جنایات حمله اسرائیل و امریکا 380 کودک ترور شده فقط در جنگ دوم داشتیم و حدود 47 کودک کشته شده در جنگ 12 روزه. بنابراین یکی Sekolah dasar putri Syajareh Tayyibeh di Minab, Iran Selatan dihantam selama fase awal serangan AS Israel di Iran. Iran menyalahkan Amerika Serikat dan Israel, namun AS mengatakan sedang menyelidiki insiden tersebut sementara Israel membantah sengaja menargetkan warga sipil. Kamera pengawas atau CCTV merekam momen pengeboman Zionis Israel di kota Jal Al-Arab, Lebanon Selatan. Asap tebal seketika muncul usai serangan yang disusul dentuman keras di kawasan tersebut. Hingga kini belum ada konfirmasi mengenai adanya korban maupun dampak yang ditimbulkan akibat serangan. Diketahui serangan demi serangan terus dilancarkan Israel di tengah perjanjian gencatan senjata. Sebuah ledakan dari serangan Israel terjadi saat seorang jurnalis Lebanon tengah menyampaikan laporan berita di distrik Nabati. مع كل سيارة تعبر هذا المحور الله أكبر هيا على الطريق نداء عاجل إلى أهالي الجنوب عامة وأهالي منطقة النبطية ومحيطها خاصة. الرجاء عدم سلوك طريق الاوتوستراد بين زفتة ومدينة النبطية في الوقت الراهن، حيث يكثف جيش الاحتلال استهداف أي تحرك للسيارات المدنية على الطرقات. يعني منذ ساعات الصباح وحتى الآن تم استهداف 6 آليات مدنية بين تول وحبوش وكفر الرمان ودير الزهراني. وخلال الأيام الماضية استهدفت عائلة من بلدة القليعة على طريق الخردلي، وقبلها بيوم تعرضت شاحنة صغيرة كانت تقوم بتفريغ مستودع تجاري في بلدة حبوش للاستهداف، كما تتكرر يوميا حوادث استهداف السيارات والآليات على هذا المحور حتى بات هذا الطريق طريق موت بكل ما للكلمة من معنى. Media Iran merilis video berteknologi AI menggambarkan serangan drone murah Hizbullah yang menghancurkan sistem pertahanan Israel yang mahal. Biaya produksi drone bernama Ababil tersebut sekitar 300 hingga $500 AS per unitnya. Sebuah video berteknologi AI atau kecerdasan buatan menggambarkan drone Hizbullah yang telah menghancurkan sistem pertahanan Israel. Dalam video yang dirilis media Iran tersebut, drone bernama Ababil dilaporkan dapat melacak pasukan Israel secara presisi. Drone Ababil disebut memiliki biaya produksi yang terbilang murah, yakni sekitar 300 hingga $500 Amerika Serikat atau setara 5 hingga 9 juta rupiah per unit. Meski begitu, drone tersebut mampu menghancurkan sistem pertahanan udara Iron Dome senilai 100 hingga $150 juta AS atau 1,8 hingga 2,7 triliun rupiah. Laporan itu juga menyebut sekitar 3 miliar dari 10 miliar dolar AS bantuan Amerika Serikat kepada Israel dialokasikan untuk pengembangan sistem Iron Dome. Namun, sistem tersebut diklaim kesulitan menghadapi drone Ababil yang hanya membawa bahan peledak sekitar 3-5 kilogram. Ya pemirsa, di Eropa secara mengejutkan Ukraina mengajak Rusia duduk bersama membahas gencatan senjata kedua negara. Hal ini terungkap usai Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melayangkan surat terbuka yang mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk segera mengakhiri perang yang telah bercamuk selama 4 tahun lamanya. Zelensky bahkan mengusulkan pertemuan tatap muka langsung sekaligus menyatakan kesiapannya melakukan gencatan senjata total. Putin pun sempat menanggapi bahwa Rusia juga ingin mengakhiri perang.
2 срока по 5 лет, то есть всего 10. Akar konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina dimulai sejak Februari 2014 yang dipicu oleh pendudukan ilegal wilayah Crimea serta pecahnya perang separatis di Donbas. Perang besar pecah pada awal 2022 saat Moskow secara masif mengepung perbatasan Ukraina. Salah satu pemicu utamanya yakni rencana Ukraina untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Padahal pada awal konflik, Ukraina merupakan negara yang berstatus netral.